16 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berilmu sebelum beramal. Ya. Ucapan siapa nih? Ucapan Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu babul ilm, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab, sebuah bab yang menjelaskan ilmu dulu sebelum beramal. Kenapa kita harus berilmu, Bung? Ada yang tahu? Kenapa harus berilmu? Tahu? Supaya apa? Supaya sebelum beramal, supaya apa? Supaya amalannya mencocoki apa yang diinginkan Allah, terutama ibadah. Apa tujuan hidupmu di dunia ini diciptakan? Untuk ibadah. Amalan ibadah itu kalau tanpa dalil, tanpa ilmu, bisa menjadi amalan asal. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, sebuah bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal. Apa dalilnya ini? Ilmu yang paling ma'ruf apa? Ilmu yang paling apa namanya nih? Ma'ruf, yang paling ma'ruf, ya, ilmu yang paling asraful ilm. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid disebut ilmu yang paling mulia? Karena membahas tentang zat yang maha segalanya. Ya. Ketinggian satu ilmu itu tergantung apa? Apa yang dipelajari oleh seseorang. Tingginya sebuah ilmu itu ditandai dengan apa yang dibahasnya, yang dikajinya. Kalau dikaji yang abal-abal, ya ilmu abal-abal ya. Kalau yang bagus, jadi ilmu bagus. Kalau paling hebat, ya jadi hebat ya. Ilmu yang paling hebat apa? Tahu? Kenapa tauhid ini dibilang ilmu paling hebat? Apalagi setelah itu, ilmu tauhid membuat orang bebas dari neraka, masuk ke surga. Siapa yang amalannya, siapa yang ucapan terakhirnya dalam hidup itu adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nah, berarti harus berilmu tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat apa namanya? Kalimat tauhid. Betul, kalimat thayyibah. Kalau kalimat thayyibah itu subhanallah wa bihamdihi. Kalau la ilaha illallah ini kalimat tauhid atau disebut kalimat taqwa. Wa alzamahu kalimat taqwa. Kalimat taqwa dalam surah Al-Fatah ya. Ilja'al alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyatal jahiliyah fa'anzalallahu ala rasulihi fa'anzalahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatut taqwa wa kana dzalika apa
Tak tahu kamu. Izza'al الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Ya, wa kana Allah azizan wa kana Allah aliman wa kana Allah azizan wa kana Allah salah azizan hakimana. Ya, seperti itu. Jadi la ilaha illallah itu kalimat taqwa, kalimat tauhid. Ya, kalimat yang mengikhlaskan ibadah, membersihkan ibadah dari penyekutuan. Ya, penyekutuan terhadap Allah dengan apapun saja. Tidak boleh ada tandingan untuk Allah, tidak ada dibagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Karena ibadah itu hak semata-mata untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ya. Jadi Imam Bukhari mengambil dalil dari ayat surat Muhammad 19, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu. Maka ilmuilah. Hendaklah kamu berilmu, tahulah kamu bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar. Kenapa dengan diibadahi dengan benar, Yung? Kenapa disebut sesembahan dengan benar? Sesembahan yang diibadahi dengan benar. Kenapa ada kalimat seperti itu? Tidak boleh kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Tahu? Apa alasannya? Tidak boleh tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Itu yang ditafsirkan di sekolah-sekolah itu salah itu. Dibilang tidak ada Tuhan selain Allah, salah itu. Kenapa salah? Komplainlah orang beragama selain kita, selain Islam, non Muslim jadi komplain. Apa komplainnya? Kamu kira saya tidak bertuhan? Kamu bilang tadi tidak ada Tuhan katanya. Bagaimana jawabanmu, Pal? Apa jawabanmu, Lek? Itu di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah awam, non salaf, dia menerjemahkan la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah Allah aja yang disembah di sini? Di Indonesia ada yang nyembah matahari. Bagaimana pula itu? Dia Tuhan juga, ada Tuhannya matahari. Ada juga Yesus. Ada lagi Tapekong Tuhannya, kayak Buddha salah. Ada Trimurti kayak Hindu. Hindu tuh Trimurti, Brahma, Siwa, Brahma. Apa lagi satu lagi? Brahma. Ada lagi Ahriman, ada Ahura Mazda, Wisnu. Wisnu, Siwa, Brahma. Itu Trimurti orang Hindu punya. Wisnu, Siwa, Brahma. Itu kan Tuhan orang Hindu. Kalau dibilang bukan Allah Tuhannya kan? Jadi salah antum bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Hindu gimana tidak bertuhan dia? Allah aja Tuhannya itu. Itu untuk Muslim aja tak kena lah. Jadi yang cocok itu tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar. Karena ada ibadah kepada selain Allah di Indonesia ini. Bukan di dunia, di Indonesia aja ada banyak selain Allah disembah. Ada nyembah kayu Tuhan, ada kuburan dipertuhankan, ada wali yang dipertuhankan. Kalau dibilang tidak ada Tuhan, bagaimana nih? Komplain tak nih?
Bikin komplain tak kalimatmu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bagaimana yang menyembah Tuhan selain Allah? Bagaimana? Kayak Hindu Trimurti, kayak Kristen Yesus, kayak Sinto matahari Tuhannya, kayak orang-orang Alubidah ada menyembah wali, menyembah kubur, minta-minta ke kubur sama dengan mengagungkan kubur, menyembah mengagungkan kubur, minta berkah. Bagaimana jawabannya yang benar? La ilaha illallah ini apa artinya yang sebenar bagus apa? Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau ada juga di dunia ini menyembah selain Allah, apa jadinya? Apa kita bilang? Ya, adapun yang dibilang, yang dibilang itu, yang disembah itu adalah kebatilan. Mana dalilnya? Surat Al-Had ayat 62, coba tengok lagi. Coba tengok lagi. Ada dalilnya ini. La ilaha illallah ini artinya cocoknya itu seperti yang di dalam surah Al-Had ayat 62. Coba tengok. Dapat? Lama kali. Dapat. Baca lah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Jadi Allah sendiri tahu bahwa ada di antara makhluknya yang menyembah selain Dia, selain Allah. Apa kata Allah tentang orang yang menyembah selain Allah? Wa annahu wa annama ya apa? Wa annama yad'u min dunihi huwal batil. Karena berdoa, banyak orang berdoa meminta-minta, mengagung-agungkan selain Allah. Adapun yang diseru, yang diminta selain Allah itu adalah kebatilan. Allah aja tahu bahwa manusia itu ada yang tak menyembah Dia, ada yang menyembah batil. Wa annama yad'u min dunihi huwal batil. Kenapa antum bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Ya. Jadi yang menerjemahkan menyalahi itu dia. Karena di bumi ini tidak cuma Allah aja yang disembah. Wa annama yad'u min dunihi huwal batil. Nah, makanya ada dengan benar tadi. Ya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini baru terjemahan yang oke. Kalau yang antum pelajari di sekolah-sekolah umum, itu terjemahan yang seolah-olah di dunia ini muslim aja semua. Ya, seolah-olah yang ada di bumi ini orang Islam, non muslim tidak ada. Betul betul? Nah, inilah kelemahan orang yang menerjemahkan yang tidak pas, yang bego. Ya, bego mana nih? Bego apa bego? Bego lah. Kalau ada menyalah nanti kan bego namanya. Mau orang disalahkan? Kamu tidak ada Tuhan, Tuhan itu Allah aja. Yang kamu sembah itu tidak Tuhan. Enak aja kau bilang Tuhanku tidak Tuhan. Capek-capek aku beribadah, menyembah-nyembah, memuji-muji. Kau bilang aku tidak ada Tuhan. Kau bilang aku ateis, PKI aku. Itu pula ada nanti. Kau bilang aku PKI. Kau bilang nggak ada Tuhan aku. Yang nggak ada Tuhan itu orang PKI, komunis. Gitulah. Paham deh? Maka ilmu ini, fa'lam
annahu la ilaha illallah. Orang yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah, menerjemahkannya apa harusnya? Dia salah tadi kan, tidak ada Tuhan selain Allah tadi kan, salah kan? Hendaknya dia wastaghfir li zambik, kelanjutannya. Tidak cuma dalam mengartikan, di dalam praktek juga dia la ilaha illallah, tapi ada lagi selain Allah disembahnya. Ada menyembah tauhid, ada menyembah hawa, ada menyembah nafsu, ada menyembah selain Allah, menyembah hawa. Kebanyakan manusia hawa. Kalau bukan dukun, hawa, nafsu, tauhid yang disembah. Apa buktinya dia menyembah tauhid? Kok tidur? Jangan tidurlah. Saya ngaji lah kan. Kalau ngaji pasti tidak tidur itu. Tapi kalau belajar ini banyak tidur jadinya. Ya? Sampai mana tadi itu? Ya. Apa buktinya manusia Muslim dia katanya la ilaha illallah tapi batal la ilaha illallah. Kenapa? Coba aku contoh. Tadi dia bilang tidak ada sesembahan yang benar diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah bilang apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ada enggak orang durhaka sama orang tuanya? Ada. Berarti dia tidak patuh kepada Allah yang dia sembah tadi. Menyembah itu kan mengagungkan kalimatnya, mengagungkan perintahnya, mengagungkan larangannya, ditinggalkan harus, ya kan? Yang diperintah dikerjakan mestinya, itu baru beribadah itu. Tapi yang diperintah tidak dijalankan, diremehkan, itu tidak nyembah itu, kesurupan itu. Ya tak? Kesurupan itu. Allah suruh begini. Tapi dalam hawanya, ngantuk ini, subuh ini, malas laku sholat nih, bangun malas lagi. Itu mengagungkan Allah apa meremehkan itu? Siapa yang diagungkannya? Hawanya yang diagungkannya, yang disembahnya itu. Kalau dia tetap juga tidur enak-enak, ya. Sementara Allah memanggil hayya 'alas shalah. Ada azan itu. Hayya 'alal falah. Kan ada? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal shalah. Yang dia praktekkan apa? Kalimat Allah, kalimat seruan azan dari Allah kah? Atau seruan hawa? Kalau hawa yang mendahului perintah Allah, berarti dia berubah dari menyembah Allah menjadi menyembah hawa. Banyak manusia kayak gitu. Mulutnya la ilaha illallah, tapi prakteknya la ilaha illallah juga, tapi wa hawa wa nafsu. Ini dia, Allah, hawa dan nafsu tergabung, tersirik Allah di situ. Ya. Bahkan lebih tinggi hawanya daripada perintah Allah. Makanya wastaghfir li dzambikum. Kalau antum sudah mengerti la ilaha illallah apa tadi? Zalika bi anna Allah huwal haqqu. Ya, zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'u min dunihi huwal batil. Batil. Siapa saja yang mengibadahi selain Allah, min dunihi, selain dia, huwal batil, itu adalah sebuah kebatilan. Jadi manusia ini banyak yang bercampur hak dan batil. Dia menyembah Allah benar, betul, tapi di situ, di sana sini masih juga mengagungkan hawanya.
perintah Allah itu nomor 2, hawanya nomor 1 kadang sama-sama besar. Ini termasuk di larangan wala talbisul haq bil batil. Makanya setelah kita berilmu bahwa tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Allah perintah, apa hubungannya ini? Setelah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, apa tadi? Apa hubungannya, Bu? Karena manusia banyak menyalah di dalam la ilaha illallah. Apa menyalahnya? Nah, kan lupa lagi. DLL ya. Apa menyalahnya, Lid? Kenapa kamu disuruh wastaghfir li dzambik? Apa hubungannya? Setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, Pak? Apa? Karena punya dosa. Karena manusia banyak talbis al-haq dengan batil. Banyak menyalah. Katanya menyembah Allah tapi ngantuk dia. Tidak semangat belajar. Padahal belajar itu masuk surga. Apa dalilnya surga? Coba. Orang yang belajar itu surga, Pak. Coba. Dia ingin surga. Ada enggak yang enggak ingin surga? Ingin neraka ada? Orang bunga ini kan. Pengennya dia masuk surga tapi tidak menempuh jalan ke surga. Dia mau ke masjid tapi ditempuhnya jalan belakang ini. Capek sendiri lah dia. Ada pintu memang bisa ke masjid. Tapi pintu ini tidak selamanya. Ada ular, ada kalajengking lah. Ada hantu jin lagi lah. Sepijak anak jin nanti mimpi dia mati dicekek nanti. Selamat tak jalan itu? Bukan jalan di depan itu yang ditujunya. Ya ada gerbang sana, ada aspal. Tapi jalan ini yang ditempuhnya. Makanya Allah bikin apa kata Allah? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Kami telah tunjuki jalan. Ada yang mengambil jalan itu, bersyukur dia diambilnya itu. Ada yang kafura. Kafura apa kufura? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Apa itu di situ? Hal apa deh? Imma syakiran, ada orang yang bersyukur keadaan dia, diambilnya lah jalan tadi. Wa imma kafur, ada juga orang yang kafur, dia tutup jalan itu, tidak mau dia menempuh, tidak mau ngambil dia. Kerjanya ngantuk aja. Ya, setiap ngaji ngantuk. Setiap ngaji makanya minta ngaji dia kan, minta belajar. Belajar sama ngantuk. Ya. Antum minta wastaghfir li dzambik nih, Pak. Ya. Harus minta ampun sama Allah, wastaghfir. Hendaklah kau minta ampun, woi, li dzambika. Li dzambi. Kalau berilmu ente kepada la ilaha illallah, kamu harus tahu juga bahwa kamu banyak salah. Minta ampunlah dengan dosamu. Maka kata Imam Bukhari melanjutkan, fabada'a, maka dia memulai sesuatu itu, satu amalan itu dengan ilmu. Sebelum dia berucap, sebelum dia beribadah, beramal. Ini ayat 19. Jadi dalam rangka kalimat tauhid aja banyak sekali mintanya. Ya. Kenapa Allah menyuruh wastaghfir li dzambik? Karena Allah tahu keadaanmu. Apa ujungnya? Wastaghfir li dzambik ujungnya apa? Ya. Ya, minta ampun terhadap dosamu dan dosa orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Apa sebabnya nih? Kok ada ini?
kelanjutan ayat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Apa artinya tuh? Apa artinya? Kelanjutan daripada ayat ini ada lagi. Apa sebabnya Allah suruh minta ampun terhadap dosamu, terhadap dosa orang beriman laki-laki, mamakmu, bapakmu dan mamakmu, nenek-nenekmu, ante-antemu. Ante-antemu kan mukminat ya? Kakek-kakek, paman-pamanmu mukmin kan? Insyaallah mukmin. Minta ampun atas dosamu, kamu banyak dosa. Dalam masalah ilmu la ilaha illallah berdosa. Ya, dalam mengartikan saja salah pertama. Yang kedua, pencampur aduan antara hak dan batil. Allah itu hak, sesembahan yang benar diibadahi. Ada lagi mengikuti kebatilan, menyeru selain Allah, mengagungkan selain Allah berupa hawa nafsu. Betul tak? Allah tahu. Ya, wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Itu apa artinya? Allah tahu tentang mutaqallabakum wa maswaakum. Apa? Mana pula segalanya kulluhum. Kullu yang segala. Mutaqallabak apa mutaqallabak? Bolak-balikmu, pulang pergi tempat kerja, pulang ke rumah. Ya, mutaqallabakum wa maswaakum. Coba kamu tengok artinya apa itu? Ya? Saya itu tidak tahu kamu. Fa'lam anna Allah annahu la ilaha 19. Apa artinya pal? Mutaqallabakum. Kamu harus tahu lah. Ini kamu bukan bahasa Minang, ini bahasa Arab. Kamu tak pandai bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab. Bola balik. Nah, itu sikit. Wa maswaakum apa? Aktivitas bola balik, aktivitasmu, rutinitasmu. Wa maswaakum, maswa. Makwa dengan maswa bersama itu. Maswa apa? Rumahmu. Ya. Jadi Allah tahu person-person kalian, tahu apa kerjamu, di mana tinggalmu, adresmu ya. Ya, apa artinya itu? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Itu apa artinya? Allah mengetahui tempat usaha dan tinggalmu. Ma'isyahmu, Allah tahu tempat usahamu, tempat pekerjaanmu. Apa kerjamu? Kita kan kerja masing-masing beda kan? Abu Nabil kerjanya ini sebagai ini katanya. Hamiza ini lain pula lagi. Bang Ubedmu kan kasih makan, kamu bikin ayam dulu kan sebentar ya. Abi kerja apa? Ngajar les ya, ngajar di pondok. Banyak Umi kerja rumah tangga. Jadi Allah tahu itu. Apa profesimu, maswa mutaqallabakum wa ma'isyahmu, di mana pula kamu tinggal? Tinggal di Desa Harapan, tinggal di Ibnu Abbas, tinggal di Dumai, ya, kerja di Pekanbaru. Allah tahu. Siapa yang nggak tahu tentang hambanya? Dia yang bikin, dia tahu juga tempat tinggal, tahu juga isi hatinya. Makanya disuruh minta ampun. Kamu banyak dosa, kamu aja nggak tahu, Allah tahu. Kamu punya diri aja nggak tahu kamu, tapi Allah tahu tentangmu. Bagaimana sikapmu kepada agama, remeh-temeh kah atau mengagungkankah atau sepantasnya kah apanya sikapnya kepada qala Allah qala Rasulullah. Nanti Allah tahu. Makanya disuruh minta ampun, tidak cuma dirinya sendiri tapi kepada juga orang mukmin.
laki-laki, mukminat yang perempuan. Ya, begitu. 30 menit. Bisa nih. Berapa menit nih? Jadi, barakallahu fikum, ilmu syariat memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama tauhid. Pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Karena kedudukannya yang sangat penting inilah Allah perintah Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Ya, surah apa tulis? Allah Ta'ala memerintah, tidak ada yang diperintah kecuali minta tambahan ilmu. Kalau harta gimana harta? Minta harta kita bagus enggak? Enggak bagus. Apa enggak bagusnya harta? Coba. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, apa? Semakin banyak harta, semakin repot menjaganya, enggak? Semakin terancam nyawa ya. Ada maling-maling di sini? Ada begal. Tahu aja antum orang kaya pasti dibegal, diintip. Tuh orang itu triliunan tuh dibawanya. Di rumahnya pun banyak. Kamu mau kaya tanpa kerja? Ayo kita begal sebulan lah. Haha. Untung aja Allah